Kita ini hidup di era di mana hiburan ada di dalam saku. Setiap kali ada celah waktu, saat menunggu, saat terjebak kemacetan, atau bahkan saat sedang di toilet, jempol kita secara otomatis bergerak. Kita membuka sebuah aplikasi, melakukan scrolling tanpa henti, dan membiarkan layar mengisinya dengan ribuan informasi. Kita adalah generasi yang paling tak pernah merasa sendirian dalam sejarah. Namun, ironisnya, kenapa di tengah stimulasi ini, rasa bosan justru terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya? Jika kita yang memiliki segalanya saja masih merasa gelisah tanpa layak, apa yang sebenarnya terjadi pada manusia purba ketika malam itu tiba? Api unggun meredup dan tak ada apa-apa selain keheningan di sekitar mereka. Selama ini kita sering terjebak dalam mitos bahwa nenek moyang kita itu hidup dalam perjuangan yang konstan. Kita membayangkan mereka bangun pagi hanya untuk berburu, mencari makan, lalu tidur karena kelelahan. Dunia zaman itu dianggap begitu keras hingga mereka tak punya ruang untuk hal lain. Namun, antropolog Marshall Sahlins mematahkan asumsi itu. Dalam studinya, ia menemukan fakta yang mengejutkan. Mereka rata-rata hanya bekerja 15 hingga 20 jam per minggu. Sahlin menyebut mereka sebagai manusia makmur yang asli. Bukan karena mereka banyak harta, melainkan karena mereka memiliki sesuatu yang bagi kita hari ini sangat langka, waktu luang yang berlimpah. Jika mereka memiliki begitu banyak waktu, apa yang mereka lakukan saat bosan? Jawabannya tertulis pada benda kecil yang ditinggalkan arkeolog. Di Gua Blumbus ditemukan cangkang kerang manusia 75.000 tahun yang diberi lubang dan pigmen merah. Benda ini sama sekali tak memiliki fungsi praktis. Ini adalah perhiasan. Begitu juga dengan seruling tulang manusia berusia 40.000 tahun. Sebelum ada kota, seseorang meluangkan waktu untuk memahat tulang burung nasar menjadi alat musik. Mereka melakukan itu bukan karena kelaparan, tapi karena keheningan malam itu terasa terlalu sunyi. Seni lahir dari sebuah kebosanan. Saat otak tak lagi sibuk mempertahankan hidup, ia mulai mencari makna. Namun, kebosanan tak hanya melahirkan seni. Ia adalah bahan bakar bagi imajinasi. Antropolog Ruben Dunbar berpendapat bahwa bahasa manusia berkembang pesat karena kita memiliki waktu untuk duduk diam. Topik utamanya, gosip. Siapa yang berbuat apa, siapa yang sedang marah, atau apa yang terjadi di balik hutan. Kedengarannya sepele, tapi gosip adalah cara kita membangun jaringan sosial. Di balik obrolan itu, otak manusia mulai memikirkan konsep. Bagaimana jika? Apa yang ada di balik gunung? Apa yang terjadi setelah kematian? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi fondasi awal dari agama, filsafat, dan juga ilmu pengetahuan. Hari ini, psikolog modern menemukan bahwa otak kita memiliki default mode network. Bagian otak ini aktif justru ketika kita tak melakukan apa-apa. Disinilah kreativitas, refleksi diri, dan pemahaman emosi itu diproses. Tapi kita secara sistematis membunuh proses ini. Setiap kali kebosanan datang, kita langsung meresponsnya. Kita tak lagi memberikan kesempatan bagi otak untuk masuk ke mode refleksi tersebut. Kita sering merasa bahwa kebosanan adalah gangguan yang harus dihilangkan. Padahal, nenek moyang kita menjadi manusia karena mereka berani menghadapi keheningan. Mereka membiarkan pikirannya menjelajah hingga melahirkan sebuah peradaban. Mungkin masalahnya bukan pada rasa bosan itu sendiri, melainkan pada ketakutan kita untuk diam. Sudah saatnya kita berhenti sejenak, meletakkan ponsel, dan menatap keheningan sekali lagi. Karena seringkali ide-ide besar tak muncul saat kita mencari jawabannya di layar. Ia muncul saat kita berani berhenti mencari dan membiarkan diri kita benar-benar kosong.